Pius Agung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Rahayu. Kedewasaan menjadi alasan untuk memilih atau memelihara burung perkutut sebagai pelangganan. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang burung perkutut yang memiliki paruh panjang, di mana perkutut tersebut diberi nama perkutut katuran dan tumbak jujukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang burung perkutut katurangan peksi aji, yang dimana ciri utama dari burung jenis ini terdapat pada paruhnya yang jelas sekali terlihat berbeda dibandingkan perkutut katurangan jenis lainnya, yaitu memiliki paruh yang pendek. Perkutut ini kebalikan dari perkutut tombak jujukan yang memiliki paruh panjang, di mana sudah saya jabarkan pada video sebelumnya, yang linknya sudah saya tautkan di deskripsi video ini. Jikalau katurangan tombak jujukan tidak baik dipelihara, menurut saya, yang dilihat dari filosofi tombak jujukan tersebut. Berbeda halnya dengan perkutut katurangan peksi aji ini. Peksi aji memiliki dua kosakata, yaitu peksi dan aji, yang secara definisi peksi artinya burung dan aji artinya keramat, berharga, atau memiliki kesaktian maupun kekuatan gaib. Jadi peksi aji adalah burung yang keramat. Ada suatu mitos yang mengatakan bahwa perkutut ini bisa berubah menjadi pusaka keris. Bagi masyarakat Jawa sendiri, keris dibuat dengan suatu harapan, keinginan, atau bahkan suatu cita-cita dari pemesan, sehingga pusaka ini akan mencerminkan dan melambangkan semua hal dari si pemesan. Keris dianggap memiliki kekuatan magis, oleh karena itu masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan, sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat hingga saat ini. Selain itu, keris juga dipercaya dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Pusaka ini juga diyakini dapat menghindarkan dari serangan wabah penyakit, malapetaka, dan hama tanaman. Konon katanya, berdasarkan tutur tinular yang saya ketahui, hanya perkutut yang memiliki katurangan peksi aji sajalah yang bisa berubah menjadi keris atau menarik pusaka keris dari alam gaib, dan itu pun tidak semuanya juga. Hanya terdapat 9 jenis peksi aji saja yang bisa berubah atau menarik pusaka keris, seperti perkutut katurangan peksi aji Banyumili. Perkutut ini memiliki ciri khusus, terdapat belahan pada bulu-bulu di bagian leher sampai perutnya. Belahan tersebut terlihat sangat jelas dan tidak terputus. Perkutut katurangan Banyumili dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki dan ketentraman. Banyumili
juga merupakan nama salah satu pamor keris yang cukup terkenal dan banyak dicari oleh para pecinta tosan aji. Seperti halnya perkutut Banyumili, keris berpamor Banyumili juga dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki dan ketentraman rumah tangga. Bentuk motif pamor Banyumili berupa garis-garis berbujur dari pangkal sampai ujung bila keris dan menyerupai aliran air sehingga disebut Banyumili yang memiliki arti air mengalir. Yang kedua adalah perkutut keturangan Peksi Aji pendaringan kebak. Perkutut ini memiliki ciri khusus pada luritnya atau corak garis-garis pada bagian leher dan dadanya yang menyambung atau tepung, sehingga perkutut ini juga sering disebut dengan perkutut kalung tepung. Pendaringan kebak juga merupakan nama salah satu pamor keris yang cukup banyak dijumpai. Gambaran pamornya hampir memenuhi seluruh permukaan bilah. Keris pamor pendaringan kebak dipercaya memiliki tuah untuk membantu memudahkan pemiliknya dalam mencari rezeki. Sesuai dengan filosofi namanya, pendaringan adalah tempat untuk menyimpan beras yang biasa digunakan oleh orang Jawa pada zaman dahulu, sedangkan kebak artinya adalah penuh atau selalu penuh. Pendaringan kebak bisa diartikan tempat atau wadah beras yang selalu penuh untuk melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, perkutut keturangan Peksi Aji pancuran emas. Perkutut ini memiliki ciri khusus, terdapat belahan pada bagian leher atau dadanya. Pancuran emas juga merupakan nama salah satu pamor keris yang cukup langka. Keris dipercaya memiliki tuah untuk memudahkan pemiliknya dalam mencari rezeki dan mengumpulkan kekayaan. Keris dengan pamor pancuran emas tergolong tidak pemilih. Bentuk motif pamor pancuran emas berupa garis lurus di tengah-tengah bilah keris seperti bentuk pamor sodo lanang, tapi pada bagian sasaran berbentuk cabang seperti lidah ular dan tembus sebagian bonjol. Keris dengan pamor pancuran emas tergolong tidak pemilih. Yang keempat adalah perkutut keturangan Peksi Aji udan emas. Kalau tadi burung perkutut keturangan Peksi Aji pancuran emas, sekarang adalah perkutut Banyumili udan emas. Perkutut ini memiliki ciri khusus pada bulunya yang berwarna coklat kekuningan. Lurit yang melingkar pada bagian leher berwarna kekuningan seperti warna emas. Perkutut udan emas dipercaya memiliki tuah paling ampuh untuk memudahkan dan mencari rezeki dan untuk mendatangkan kekayaan. Udan emas adalah bahasa Jawa yang artinya hujan emas. Sesuai dengan namanya, perkutut keturangan udan emas dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang melimpah bagi pemiliknya, yang diibaratkan seperti
hujan emas. Udan emas juga merupakan salah satu pamor keris pusaka yang sangat terkenal dan banyak dicari oleh para pengusaha. Karena dipercaya memiliki tuah ampuh untuk mendatangkan kekayaan dan meraih kejayaan. Tentu pamor udan emas berupa bulatan-bulatan bersusun yang tersebar di hampir seluruh permukaan bilah keris. Mulai dari pangkal sampai ujung bilah keris, bulatan-bulatan pada pamor udan emas terselip di antara pamor wos utah. Terkadang juga dan sebagian yang terpisah dari pamor lainnya. Sedangkan pada pamor udan emas tekal, susunan bulatan-bulatannya lebih rapi, membentuk pola 212 yang tersusun di sepanjang bilah keris dari pangkal sampai ujung lidah. Yang kelima, perkutut keturunan Peksi Aji Satrio Pinayung. Perkutut ini memiliki ciri khusus, terdapat sehelai bulu berwarna putih di atas kepalanya, tetapi maksudnya tepat di tengah-tengah kepala. Burung perkutut Satrio Pinayung dipercaya memiliki tuah untuk perlindungan dan kepemimpinan. Satrio Pinayung juga merupakan nama pamor keris yang bentuk motifnya hampir serupa dengan pamor udung, tapi di bawahnya terdapat pamor lainnya. Keris berpamor Satrio Pinayung juga dipercaya memiliki tuah untuk perlindungan dan juga wibawa kepemimpinan. Yang keenam adalah perkutut kandurangan Peksi Aji Junjung Derajat. Perkutut ini memiliki ciri khusus, terdapat bulu putih pada pangkal paha bagian bawah. Bulu putih tersebut akan tetap tumbuh lagi setelah proses mabung atau tercabut. Perkutut Junjung Derajat dipercaya memiliki tuah untuk meningkatkan derajat pemiliknya. Junjung Derajat juga merupakan nama pamor keris yang sangat terkenal dan banyak dicari juga oleh para kolektor, terutama para pejabat atau mereka yang memiliki pangkat, di mana dikarenakan dipercaya memiliki tuah ampuh untuk meningkatkan derajat si pemiliknya. Karena kepercayaan akan tuah itulah yang membuat banyak orang ingin memiliki keris berpamor Junjung Derajat. Pamor Junjung Derajat pada keris berbentuk garis-garis segitiga seperti anak panah atau bentuk gunung dengan ujung yang lancip. Yang ketujuh adalah perkutut keturunan Peksi Aji Buntel Mayat. Perkutut ini memiliki ciri khusus dengan warna putih yang memotong warna utama baik pada ekor maupun sayapnya atau keduanya. Banyak yang beranggapan bahwa perkutut buntel mayat tidak baik untuk dipelihara, itu karena adanya kesalahan lafal ucapan yang seharusnya mayit menjadi mayat
karena kata mayat dengan mayat memiliki definisi yang berbeda. Padahal jika dipahami makna atau filosofi perkutut buntel mayat, termasuk salah satu perkutut yang sangat baik untuk dipelihara. Buntel mayat atau boncal mayat juga merupakan nama salah satu pamor keris terkenal di kalangan pecinta tosan aji. Bentuk pamor ini menyerupai lilitan kain dari pangkal sampai ujung bilah keris. Pamor ini diyakini memiliki tuah yang ampuh untuk membantu pemiliknya mencapai kejayaan. Tapi pamor ini tergolong pemilih, jika tidak cocok tuahnya tidak akan berfungsi. Yang kedelapan adalah perkutut katurangan Oksi Aji Pusar Bumi. Perkutut ini memiliki ciri khusus, terdapat cekungan pada bagian temboloknya seperti pusar. Perkutut katurangan Pusar Bumi dipercaya memiliki tuah untuk perlindungan atau pagar gaib. Karena energinya yang besar maupun menyerap, dimana mampu menyerap dan menetralkan energi-energi negatif yang ada di sekitarnya. Energi gaib perkutut katurangan Pusar Bumi bersifat dingin dan netral, sehingga bisa meredam atau menetralkan energi negatif dari serangan ilmu hitam. Pusar Bumi juga merupakan nama salah satu pamor keris yang cukup langka dan banyak dicari oleh para kolektor dan pecinta tosan aji. Biasanya pamor ini terletak di bagian sosoran keris dan bentuknya berupa bulatan-bulatan melingkar berlapis-lapis. Pusar Bumi dipercaya memiliki tuah untuk melindungi diri atau sebagai pelindungan diri dan untuk menjaga rumah. Tapi ini sifatnya pemilih, jadi tidak semua orang bisa cocok memilikinya. Seperti halnya burung perkutut Pusar Bumi, tuah keris Pusar Bumi ini dominan untuk pelindungan dan juga sebagai pagar gaib karena energinya yang menyerap dan menetralkan serangan ilmu hitam. Yang kesembilan, yang terakhir adalah perkutut keturangan Oksi Aji Kol Buntet. Perkutut ini terdapat ciri khusus pada bulu-bulunya yang terdapat lurik bagian leher, dada, sampai bagian perut yang nyambung atau tepung. Perkutut Kol Buntet lokal alam dipercaya memiliki tuah untuk kewibawaan dan tolak balak. Kol Buntet juga merupakan nama salah satu pamor keris pusaka yang bentuknya berupa garis melingkar, menyerupai obat nyamuk, dan biasanya terletak di bagian sosoran, seperti halnya perkutut cemani Kol Buntet. Pamor keris Kol Buntet juga tergolong pemilih dan dipercaya memiliki tuah yang ampuh untuk perlindungan dan tolak balak. Kesembilan jenis katurangan tersebut harus memiliki paruh pendek. Jika paruhnya tidak pendek, maka belum bisa dianggap tembus
sesuai harapan. Secara filosofi, perkutut katurangan Persi Aji ini memiliki makna seseorang yang harus menjaga ilat, ulat, dan ulah, di mana mengandung makna yang dalam tentang pentingnya menjaga ucapan, ekspresi, dan tingkah laku. Ini seperti sebuah pedoman hidup yang mengingatkan kita untuk bersikap dan bertutur dengan baik. Ungkapan ini adalah bagian dari serat Pedatama yang juga merupakan pitutur Jawi atau petuah untuk masyarakat Jawa. Yogo ilat berarti berhati-hati sebelum berbicara. Yogo liat, dimana liat dalam bahasa Jawa berarti lidah, yang berarti menjaga lisan atau perkataan. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarangan saat berbicara, tetapi harus dengan sopan santun dan penuh pertimbangan. Setiap ucapan hendaknya membawa arti dan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hindarilah perkataan yang menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, apalagi menyebarkan berita bohong atau hoax yang tidak ada gunanya. Jaga ulat. Biarkan ekspresi mencerminkan kebaikan. Sedangkan Joko ulat, di mana ulat dalam bahasa Jawa berarti mimik atau ekspresi wajah, yang berarti menjaga ekspresi wajah. Dalam keseharian kita mungkin mengenal istilah ulate peteng atau wajah muram, dan ulate padang atau wajah cerah. Tentu saja berharap dengan seseorang yang berwajah muram akan terasa kurang menyenangkan. Sebaliknya wajah yang berseri-seri akan membuat suasana menjadi ceria. Ekspresi wajah yang dimaksud bisa berupa senyum, cemberut, marah, menahan tangis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Joko ulah, atau bertindaklah dengan budi pekerti luhur. Joko ulah berarti menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan juga etika khas Jawa. Ini mencakup sikap hormat kepada sesama, rendah hati atau anggap asor, dan perilaku terpuji lainnya. Sebaliknya, jauhilah perilaku yang tidak sesuai dengan etika pergaulan, seperti berkata kasar, sombong, atau angkuh. Dengan mengikuti pedoman Yogo ilat, ulat, lan ulah, kita bisa menjaga pribadi yang lebih baik, bertutur kata dengan santun, bersikap ramah, dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Ungkapan Yogo ilat, Yogo ulat, lan ulah ini sebenarnya memiliki makna yang hampir sama dengan ungkapan ajeni diri, dumunung ono ing lati, lan budi pekerti. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Namun apapun itu, semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami.
Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Nil ing Sambikolo.